Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Leslie Maudano dari SMA Negeri Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Dan kali ini saya akan meresensi buku yang berjudul Think Big, Act Small karya Jason Jennings. Nah, jadi bisa kita lihat kan dari judulnya itu unik banget. Think Big, Act Small. Ini menceritakan tentang bagaimana perusahaan-perusahaan besar itu tetap sukses dan tetap berjalan walaupun di tengah badai yang kita tahu dunia sekarang memasuki dunia globalisasi, perubahan zaman semakin besar dan perubahan-perubahan itu semakin banyak. Tapi perusahaan-perusahaan ini tetap bisa bertahan dengan caranya sendiri. Nah, ini akan dijelaskan dalam buku ini. Nah, di dalam buku ini, di dalam judulnya tuh kita kan bisa lihat nih, Think Big Act Small itu tuh cukup unik gitu. Ternyata di dalam filosofi judulnya, si Jason Jennings ini nggak hanya mengajarkan tentang bagaimana perusahaan besar itu bisa bermimpi besar gitu untuk bisa punya impian yang besar, tapi dia juga menjelaskan bahwa hal-hal kecil, perilaku-perilaku kecil itu berdampak untuk mimpi besar mereka. Jadi melakukan hal kecil itu tuh bisa membuat pemikiran yang besar dan langkah-langkah yang kecil itu bisa membuat semuanya itu menjadi sukses. Nah, ada beberapa pesan yang bisa kita ambil dari buku ini. Yang pertama, buku ini mengajarkan kita untuk punya visi misi yang besar. Karena pada dasarnya, ketika kita punya visi misi yang besar, kita bisa mengarahkan kehidupan kita maunya kemana. Dan kita jadi nggak kehilangan arah karena adanya visi dan misi. Jadi, pentingnya visi dan misi itu membuat kehidupan kita tuh terus berjalan tanpa henti gitu. Jadi maksudnya kayak kita nggak bingung, misalnya kita udah melakukan ini, oh berarti kita selanjutnya ini dan selanjutnya ini. Kita punya target dan kita nggak punya hal yang bikin kita bingung bagaimana caranya memikirkan kehidupan di masa depan. Nah, di dalam buku ini juga pesan keduanya yaitu si Jennings itu ngajarin kita untuk tetap berbuat hal yang kecil dan sederhana. Dimulai dari apa? Ternyata dia mengajarkan karyawan-karyawannya bahwa kita tuh tetap harus menjaga keakraban satu sama lain, menjaga kedekatan satu sama lain, kekeluargaan satu sama lain. Karena pada dasarnya ternyata arti dari act small ini itu tuh nggak cuman tentang berperilaku sederhana, tetapi act small di sini tuh memaknai bahwa kita tetap harus rendah hati dan menurunkan ego kita di dalam lingkungan bekerja gitu. Jadi kita tetap bisa bersosialisasi dengan teman-teman kita yang lain. Nah, pesan yang ketiga itu di dalam buku ini itu tuh Jennings bilang bahwa pemimpin itu adalah pemimpin yang melayani. Jadi di sini tuh biasanya kan kita berpikir bahwa pemimpin itu harus yang paling dominan, yang dilayani, yang disegani. Tapi di sini Jennings bilang bahwa pemimpin itu adalah pemimpin yang melayani timnya, pemimpin yang hadir untuk memberi fasilitas untuk timnya, dan pemimpin itu adalah yang memberi ruang untuk timnya untuk terus berkembang dan menjadi tim yang lebih baik lagi begitu. Nah, yang terakhir di dalam buku ini kita diajarkan untuk konsisten, belajar kejujuran, terus belajar berkomitmen bersama tim-tim kita. Jadi kita perusahaan-perusahaan yang besar itu ternyata sukses bukan hanya karena strategi, tapi dia juga sukses karena punya budaya kerja yang kuat, punya kerjasama yang kuat, dan punya kemauan yang besar. Nah, jadi intinya buku ini tuh nggak hanya mengajarkan tentang bagaimana caranya kita sukses di kehidupan bisnis, di kehidupan bekerja kita, tapi juga di kehidupan sehari-hari kita. Jadi misalnya nih, kamu mau jadi pengusaha atau kamu mau jadi orang di manajemen keuangan, tapi ketika kamu pengen jadi orang di manajemen keuangan, kamu nggak mau belajar tentang akuntansi, kamu nggak mau belajar tentang matematika, atau misalnya kamu pengen lulus dengan nilai yang besar, lulus dengan IPK yang besar, tapi kamu nggak mau disiplin dengan belajar. Jadi hal-hal kecil seperti itu, bahwa kedisiplinan, konsisten itu tuh bisa membuat kita menuju jalan yang lebih besar. Walaupun memang berat di awal, tapi itu bisa kita seimbangkan dan kita bisa biasakan gitu loh dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah, di dalam buku ini juga kita tuh bisa belajar ternyata banyak orang-orang yang jatuh itu tuh bukan karena gagal bermimpi, tapi orang yang jatuh itu karena mereka tuh cepat merasa puas, cepat merasa hebat, cepat merasa pintar. Makanya orang-orang yang seperti itu tuh lebih cepat jatuhnya karena mereka merasa diri mereka sudah bisa melakukan apapun. Jadi
tetaplah terus berusaha, jangan cepat merasa puas, teruslah berkonsisten, dan ketika targetmu sudah selesai, target 1 sudah selesai, lanjutkan target 2 hingga selanjutnya. Dan target itu tidak akan pernah hilang, karena di setiap jenjang kehidupanmu kamu pasti punya target tersendiri. Oke, jadi penutupnya, buku ini tuh bagus banget. Ini mengajarkan kita tentang bagaimana cara strategi perusahaan-perusahaan besar untuk terus sukses. Tapi di dalam makna buku ini juga dia ngajarin kita tentang kehidupan sehari-hari yang mungkin menurut kita terlalu simpel, terlalu basic, tapi ternyata punya makna yang besar, punya hal-hal yang bisa kita bahas lebih jauh. Jadi buku ini cocok banget buat kalian yang mau kayak pengen tahu, misalnya kalian tuh pengen tahu tentang gimana sih caranya, apa arti dari big think act small, terus gimana caranya bisa berkembang, gimana caranya buat usaha perusahaan yang besar. Baca buku ini, dan buku ini tuh benar-benar ngajarin kita untuk jangan cepat puas dan jangan cepat merasa hebat, karena ternyata di setiap titik kehidupan kita tuh nggak ada yang namanya kesuksesan itu akan terus berjalan kalau kamu terus berusaha. Bukan berjalan karena kamu berusaha, tapi kamu stop untuk berusaha karena kamu merasa hebat. Mungkin sekian dari video saya tentang buku Think Big Act Small dari Jason Jennings. Jangan lupa baca buku ini karena buku ini tuh banyak banget manfaatnya bagi kita. Oke, see you next video. Bye-bye.